Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the class. So today we are going to learn about Certificate of Analysis atau singkatannya COA. Nah, COA ini juga salah satu dokumen yang penting nanti di dunia industri farmasi. Nah, bisa jadi di bagian quality assurance atau quality control, juga di bagian gudang atau supplier gitu. Oke, di distribusi juga ada COE, jadi ini penting untuk teman-teman kenalin dulu. Nah, kita kenal dulu apa itu Certificate of Analysis. Nah, definition. A document provided by a supplier or manufacturer that certifies the quality, purity, and composition of a product or substance. Definisinya adalah suatu dokumen yang disediakan oleh supplier atau manufacturer. Di sini manufacturer itu adalah industri sediaan atau bahan baku yang menyatakan kualitas, purity itu kemurnian dan kandungan dari suatu produk atau satu senyawa gitu. Jadi kualitasnya bagaimana? Kalau misalnya dia sebutkan, kalau misalnya tahu nih alkohol 96%, nah itu kan kualitasnya yang analisis bisa gitu kan. Nah, dari COE itu nanti kelihatan apakah dia benar memang 97% apa tidak. Kemudian purity, adakah kemurniannya, adakah campuran-campuran yang ada dalamnya atau zat-zat pengotor. Misalnya kalau alkohol ada air kah di dalamnya atau ada senyawa alkohol lainnya yang ada di dalam itu. Nanti ketahuan dari COE-nya. Kemudian composition of a product. Nah, composition ini tuh kalau dia senyawanya adalah campuran. Jadi kandungannya ada apa saja. Beda antara composition sama yang purity ini. Kalau composition dia memang satu campuran dan disebutkan itu campurannya isinya apa saja. Nah, kalau tadi yang kemurnian itu bisa saja itu sisa-sisa metabolit atau sisa-sisa pelarut yang masih ada dalam satu senyawa tersebut gitu, yang seharusnya tidak ada atau seharusnya dia kadarnya sedikit gitu. Nah, itu nanti sisa-sisa tersebut itu diuji, dianalisa, dan nanti akan terbaca jumlahnya, kadarnya berapa, ada atau tidak gitu. Itu untuk yang purity. Next, purpose, tujuannya apa sih ada COE? Itu adalah to ensure that the product meets specified quality standards and is safe for use or consumption. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk ini telah memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Sudah spesifik nih standar kualitas itu. Setiap bahan-bahan itu sudah ada standarnya masing-masing dan aman untuk digunakan atau dikonsumsi gitu. Nah, kalau misalnya tadi kita ngomongin alkohol, kualitasnya pasti ada standarnya. Tadi disebutkan bahwa kadar alkoholnya berapa etil alkohol atau ada metil alkohol tercampur dalamnya atau air yang ada di dalamnya berapa gitu. Kemudian standarnya apalagi tuh? Termasuk kalau alkohol ya itulah pokoknya yang untuk yang alkohol. Kemudian safe for use. Nah, kalau dia sudah memenuhi standar ini kan diatur oleh farmakope atau ya kita sih adanya di farmakope standarnya. Safe for use, aman digunakan. Kalau sudah memenuhi standar berarti sudah aman digunakan atau consumption. Nah, jarang sih ya kita yang langsung untuk consumption, biasanya untuk diolah dulu gitu. Nah, kemudian understanding the importance of certificate of analysis for quality assurance. Nah, jadi dengan memahami COA ini, nanti dia juga akan sangat bermanfaat untuk data-data di quality assurance. Quality assurance itu apa? Salah satu bagian di industri yang memastikan kualitas produk ya. Jadi entah itu bahan bakunya, entah itu bahan produk jadi. Oke, next.
Nah, contents of a certificate of analysis itu isinya apa aja. Kalau kemarin kita tahu MSDS itu ada beberapa halaman, bisa banyak, bisa sedikit, tergantung senyawanya. Nah, kalau COA ini dia lebih spesifik. Jadi kalau misalnya COA-nya itu terhadap diuji untuk satu senyawa, maka kontennya ya udah hanya untuk senyawa tersebut. Nah, isinya apa? Tadi yang purity. Kalau purity berarti sisa-sisa senyawa yang tercampur ke dalamnya. Kalau quality berarti konsentrasi utamanya apa. Kemudian kalau composition berarti ada campurannya apa saja yang ada di sana gitu. Jadi bisa untuk senyawa bahan baku atau bisa juga seperti ekstrak. Nah, kalau untuk bahan produk jadi apakah bisa? Ya bisa saja gitu ya. Tapi mungkin analisanya akan lebih sulit karena kan campurannya banyak di sana. Oke, jadi biasanya COA ini yang diuji itu per bahan baku biasanya. Jadi kalau misalnya alkohol ada alkohol aja, kalau ada propilen glikol berarti yang diuji propilen glikol saja. Atau zat aktifnya misalnya amoksisilin berarti yang diuji amoksisilin aja. Jadi per bahan baku sih biasanya gitu. Oke. Nah, isinya ada apa saja? Pertama ada product information, jadi ada nama, batch atau lot number. Ini adalah kode produksi. Jadi setiap bahan itu dia punya kode produksi yang nanti bisa menjadi tanda atau kode untuk penelusuran. Kemudian ada description of the product. Jadi deskripsi produknya apa. Misalnya seperti apa ya? Description ini mungkin lebih ke appearance ya, bentuk secara kasat mata bentuknya seperti apa gitu. Kemudian analytical testing. Nah, namanya certificate of analysis, dia adalah sertifikat yang keluar setelah adanya uji analisa kimia. Gitu. Jadi, tentu saja ada tes-tes secara analistik yang dilakukan sebelum keluarnya COA ini gitu. Bentuknya nanti akan keluar seperti angka-angka. Jadi memang uji chemical banget gitu. Nah, di sini orang-orang yang bekerja di quality assurance itu biasanya atau quality control itu memang biasanya dia bagian kimianya harus kuat gitu ya, karena dia harus menguji secara kimia menggunakan alat-alat yang itulah yang ribet-ribet itu. Nah, itu biasanya di bagian quality assurance gitu. Nah, analytical testing details about the test performed to evaluate the product's quality. Nah, jadi disebutkan nih secara detail tentang tes yang dilakukan, tes yang diuji untuk mengevaluasi kualitas produk. Nah, kalau misalnya tadi kita ngomongin alkohol sudah amoksisilin deh. Nah, diuji nih tes perform biasanya diuji itu adalah kadarnya nih amoksisilin. Nguji kadar pakai apa? Mungkin bisa pakai HPLC. Nah, disebutkan tuh alatnya apa? HPLC. Termasuk tuh detail HPLC-nya apa aja, termasuk fase diam, fase geraknya segala macam. Nah, kalau kalian belum tahu itu tes-tes analisis seperti itu, mungkin nanti kita akan kenalan lagi dengan uji-uji seperti itu. Jadi sebutkan nih tesnya apa. Yang paling gampang deh tes pH misalnya. Kalian pasti udah tahu kan tes pH. Nah, di tes pH dia pakai alatnya apa? pH meter kah atau tes pakai kertas lakmus atau memang pakai titrimetri. Nah, itu disebutkan tesnya apa, kemudian alatnya apa. Kalau ada bahan kimia yang menjadi reaksi-reaksinya itu juga disebutkan apa gitu. Next, specification. Nah, specification of criteria that product must meet. Nah, specification ini tadi yang standar yang udah diatur untuk menjadi acuan bahwa dalam kadar tersebut dia boleh digunakan atau boleh dikonsumsi gitu. Jadi spesifikasi atau kriteria produk yang harus dipenuhi gitu. Misalnya tadi pH yang boleh misalnya untuk sirup itu kan biasanya yang normal-normal aja gitu kan, misalnya sekitar 7. Anggap saja 6 sampai 8 gitu. Dalam range tersebut si
sirup yang sudah diuji tadi dia harus memenuhi angka yang disebutkan di dalam spesifikasi. Nah, jadi ada hasilnya nanti dalam bentuk tabel, kemudian di sebelahnya adalah spesifikasinya. Apakah dia masuk ke dalam range atau tidak. Nah, ketika dia sudah masuk berarti dia sudah aman digunakan atau dikonsumsi. Kalau sudah tidak masuk ke dalam range yang di standar tadi, berarti ada ketidaksesuaian terhadap bahan bakunya atau produknya gitu. Next ada result. Nah, ini tadi the actual test result including quantitative and qualitative data. Jadi hasilnya adalah hasil asli dari tes uji. Nah, hasilnya bisa kuantitatif atau terhitung atau kualitatif yang hanya terlihat secara kasat mata gitu. Nah, tadi kalau pH, karena dia bisa terhitung, bisa diukur angkanya, berarti dia masuk ke kuantitatif. Kalau dia pakai pH-nya lakmus, berarti kan adanya perubahan warna pada kertas lakmus, berarti dia adalah kualitatif, karena hanya dapat terlihat oleh kasat mata gitu. Nah, biasanya tes ini itu bisa dicek juga di farmakope. Jadi farmakope itu dia lengkap tuh, uji identifikasi, uji berat jenis, sisa pencemar, itu kan ada tuh spesifikasinya di farmakope. Nah, itu biasanya kita cek dari farmakope. Nah, itu standarnya. Kalau untuk tes hasil ya udah berarti kita melakukan dengan uji yang sama dengan yang tertera di farmakope. Nah, tapi hasilnya adalah hasil dari yang kita uji sendiri gitu. Nanti dibandingkan hasil uji kita sendiri dengan yang ada di standarnya gimana gitu. Next ada interpretation, explanation of the test result and how they comply with the specification. Nah, interpretation jadi hasil penjelasan dari hasil tes tadi dan apakah dia itu comply itu memenuhi dari spesifikasi. Nah, kalau dia di tulisannya adalah comply berarti memenuhi. Kalau tidak comply berarti dia tidak memenuhi spesifikasi gitu. Jadi nanti bentuknya akan tabel, nanti kita cek tabel result, ada specification, kemudian baru ada interpretation gitu. Next ada date of analysis, the date on which the analysis was conducted, berarti ada tanggal analisanya. Analisanya dilakukan gitu kan, ada tanggalnya, jadi ketahuan kalau misalnya tesnya sudah lama atau yang terbaru, nah itu nanti akan diarsipkan gitu. Kemudian ada signature and authorization, signature of the authorized personnel responsible for the analysis. Signature tuh tanda tangan ya, and authorization biasanya bisa dalam bentuk cap basah dari personel yang bertanggung jawab. Nah, biasanya kalau dari QA atau Quality Assurance atau QC, nah itu dia punya manajernya mungkin gitu, atau yang melaksanakannya. Jadi nanti ada tenaga yang melakukan uji, kemudian ditandatangani atau diketahui oleh kepala QA atau QC-nya, bisa mungkin manajernya gitu. Nah, jadi ini dokumen resmi ya. Kalau tadi MSDS itu dikeluarkan oleh suatu industri atau supplier atau website, nah tanpa ada cap basah atau tanda tangan siapapun. Kalau COE dia ada pertanggungjawabannya melalui yaitu tadi tanda tangan dan capnya gitu. Jadi ketahuan nih siapa nih melakukan ujinya. Kalau misalnya ada kesalahan daripada hasil uji yang berbeda dengan spesifikasi, bisa ditelusuri. Kok bisa yang salah? Apakah memang bahannya yang salah atau personalnya yang salah? Jadi nanti bisa ketahuan siapa yang nguji gitu. Nah, itu aja sih isi dari COE, karena dia hasil uji per bahan gitu. Jadi nggak banyak-banyak harusnya gitu. Apalagi untuk bahan baku yang isinya cuma satu, paling sisanya adalah campuran-campuran yang nggak terlalu banyak gitu.
Nah, berbeda kalau dia senyawa yang diuji adalah memang campuran. Misalnya tuh untuk suatu emulsifier dia campurannya banyak gitu. Berarti nanti komposisinya banyak dan memang hasil ujinya nanti juga banyak gitu. Gitu ya. Jadi evaluasi dari suatu senyawa itu bisa fisika, bisa kimia gitu. Nanti dia tergantung yang dibutuhkan apa dari CO itu. Yang ingin diketahui oleh pengguna CO ini apa? Apakah hanya kadar saja atau memang ada hasil uji evaluasi yang lain yang dibutuhkan gitu. Misalnya apa? Misalnya kalau emulsifier itu kan banyak tuh campurannya, bisa twin span atau pakai gum Arab gitu segala macam. Kemudian nanti yang diuji tuh nggak cuma komponen campurannya saja atau konsentrasinya saja, tapi nanti sifat dia untuk mengemulsifikasi itu bagaimana, hasil emulsi yang dihasilkan itu viskositasnya bagaimana, kemudian pH dari emulsifier itu gimana gitu. Jadi banyak yang dapat diuji ketika memang bahannya itu sifatnya itu sangat berpengaruh dalam produksi suatu obat gitu. Tapi memang mungkin ada suatu masalah nih, kenapa produk ini gagal hasilnya atau dia produk akhirnya tuh tidak sesuai spesifikasi, ada cacat produk akhir. Nah, diuji tuh satu-satu tuh bahannya tuh. Kalau cuma menguji konsentrasi ya mungkin tidak temukan permasalahannya bagaimana. Kemudian nanti dicari lagi nih bahan-bahan ini tuh diuji lagi apanya nih yang berbeda nih dari spesifikasi. Nah, nanti ketahuan, makanya dibutuhkan nanti uji yang banyak ketika ditemukan produk akhir yang bermasalah gitu. Nah, next ada importance of COA. Nah, tadi udah saya singgung juga nih kayaknya. Nah, di quality assurance, jadi suatu departemen di industri itu dia yang bertugas untuk menjamin kualitas dari suatu produk. Dia pada quality assurance COA ini untuk ensure that they purchase product meet the required quality standard. Nah, ini dia menjamin bahwa produk yang dibeli oleh konsumen itu memenuhi standar kualitas yang memang dibutuhkan gitu. Memastikan gitu. Jadi tidak ada produk yang cacat atau produk yang buruk lepas sampai ke konsumen gitu. Next, untuk safety. Safety ini gimana nih? Verify that the product is free from harmful contamination or impurities. Nah, untuk menjaga keamanannya, jadi COA ini akan memverifikasi bahwa produk yang hasil ini adalah bebas dari kontaminasi atau ketidakmurnian. Karena kan mungkin bahan-bahan tersebut tuh suka ada pengotornya, sisa-sisa pengelarut atau debu-debu. Mungkin kita nggak tahu kan bagaimana bahan baku itu diproduksi atau dia selama distribusinya ke industri obat itu bagaimana penanganannya. Bisa saja baik dari produksi bahan baku, tapi selama perjalanan dan sampai ke industri produk jadi itu dia ada cacat gitu ya. Oke. Untuk yang compliance, nah apa nih? Allow compliance with regulatory requirement and industry standard. Berarti compliance itu juga salah satu bagian di industri yang kerjanya itu memastikan bahwa produk kita itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu jadi ada standar industri, ada juga regulasi dari pemerintah misalnya gitu. Dan itu compliance itu nanti berurusan dengan kayak pendaftaran izin edar, BPOM, halal. Itu dia dengan COA ini harus disertakan untuk pendaftaran izin-izin tersebut gitu. Untuk menyatakan bahwa memang produk kita itu sudah baik, memenuhi standar yang berlaku sesuai aturan gitu. Next ada research and experiments. Provide reliable data for research and experimentation purpose. Nah, jadi COA ini nggak cuma untuk industri, tapi juga untuk peneliti dan percobaan gitu. Misalnya kalian nanti tugas akhirnya itu kan akan ada mungkin meneliti efektivitas suatu senyawa terhadap tikus misalnya. Senyawanya misalnya
metil salisilat. Nah, metil salisilat yang kalian ujikan kepada tikus itu dia harus disertai dengan COE. Waktu kalian beli nih metil salisilatnya nih ke distributor atau mungkin ada di labor metil salisilatnya baru gitu. Kalau baru pasti masih ada COA-nya dong. Nah, kalau sudah lama kita nggak jamin bahwa metil salisilat yang akan kita uji ini dia masih kadarnya masih bagus gitu. Sometimes kalau sudah tersimpan lama dia kan terjadi penguraian. Jadi dia kadarnya sudah tidak memenuhi standar lagi gitu. Nah, jadi kalau COA bahan ini baru harus disertai dengan COA sehingga kita tahu bahan ini masih masih memenuhi standar atau sesuai dengan label yang kita pesan gitu. Gimana kalau bahannya sudah lama? Apakah COA-nya masih berlaku? Seharusnya kalau sudah bertahun-tahun ada di labor yang kalian pakai itu harus diuji lagi apakah kadarnya memang murni. Kan kalian nanti ngitung dosis. Nah, dari dosis itu bagaimana memastikan dosisnya tetap segitu? Kalau tidak ada COE-nya, ya berarti kalian uji lagi kadar dari senyawanya apakah masih murni 100% atau tidak gitu ya. Nah, jadi juga biasanya di di penelitian ini salah satu dokumen yang dilampirkan untuk publikasi. Jadi ketika kita menggunakan satu senyawa dengan konsentrasi sekian, itu harus ada COE dari suppliernya menyatakan memang bahan yang kita uji itu memang segitu efektivitasnya karena kadarnya memang segitu gitu. Oke. Untuk validasi bahwa hasil penelitian kita itu juga memang betul gitu. Oke, next ada documentation, essential documentation for adults, audit, product recalls or legal purpose. Nah, jadi COA ini dia jadikan sebagai bahan dokumentasi. Yang namanya dokumentasi bukti bahwa sudah dilakukan pengujian, bukti bahwa produknya memang sudah melalui tes-tes yang dibutuhkan. Nah, dokumentasi ini berarti nanti disimpan. Nanti kalau udah disimpan nanti akan digunakan untuk audit. Audit itu apa? Audit itu kayak semacam evaluasi di industri untuk ngecek apakah selama ini hasil COE-nya tetap bagus. Atau untuk produk recalls nih, ada produk-produk yang ditarik dari peredaran nih. Kan semua produk itu nanti ada kode produksinya. Nah, dari kode produksinya itu bisa dicari COE-nya. Kalau ada produk yang ditarik dari pasaran, pasti ada yang bermasalah dong. Nah, ketika ditarik dari pemasaran, industri akan mencari tahu proses yang salah itu ada di mana. Apa yang salah gitu. Salah satu yang ditelusuri nanti adalah COE-nya. Jadi COE itu penting untuk disimpan gitu. Kemudian untuk legal purpose yang tadi itu dia yang perizinan itu juga wajib melampirkan COE untuk dapat izin edar, BPOM atau halal gitu. Oke, next. How to read a certificate of analysis? Bagaimana sih cara bacanya gitu? Ini gampang banget karena dia lebih banyak data gitu ya. Jadi membacanya kalian tidak akan sulit gitu. Berbeda sama MSDS. Kalau MSDS memang banyak harus dibaca karena dia panduan. Kalau panduan ya harus dibaca gitu kan karena ada petunjuknya, ada langkah-langkahnya, ada syarat yang harus dipenuhi, jadi harus baca gitu. Nah, kalau COE itu harus pertama understand the product information and specification provided. Jadi pahami dulu informasi obatnya, informasi produknya, dan spesifikasi yang disediakan, yang dibutuhkan itu seperti apa. Jadi pahami dulu nih, misalnya tadi kalau metil salisilat. Nah, metil salisilat ini dia yang standarnya seperti apa? Apakah yang grade pharmaceutical atau grade analysis atau grade HPLC gitu. Kan grade-nya banyak nih. Nah, setiap grade itu dia punya spesifikasi yang berbeda. Tuh, misalnya kalau yang grade HPLC dia 99,99%. Nah, itu adalah standar yang spesifikasi yang dibutuhkan gitu. Kemudian examine the test result and compare them with the specified criteria. Jadi menguji
menguji tes hasil ini dan dibandingkan dengan spesifik kriteria. Jadi kan itu tadi tuh yang dari tabel ada hasil, ada spesifikasi standar, kemudian keterangannya gimana, apakah comply apa tidak. Nah di situ ketahuan. Jadi membandingkan ya hasil uji kita dengan kriteria yang sudah dispesifikasi itu bagaimana gitu. Apakah dia produknya diterima karena dia comply semua, atau dia tidak diterima karena ada salah satu hasil uji yang tidak memenuhi kriteria gitu. Kemudian look for any indication of non-compliance or deviation from the desired standard. Nah ini perhatikan jika ada indikasi ketidaksesuaian, jadi non-compliance atau deviation itu penyimpangan dari standar yang diinginkan. Nah, ketika keterangan ini tadi comply terus satu not comply gitu, berarti ini ada nih salah nih, atau mungkin ada satu data yang mendekati batas gitu, walaupun dia comply tapi mungkin ada angka hasilnya itu mendekati batas banget gitu. Nah itu harus diperhatikan, berarti dia sudah ada di range batas gitu kan, jadi harus diperhatikan. Kemudian pay attention to the interpretation or summary section for a clear understanding of the result. Nah perhatikan bagaimana interpretasinya, berarti yang tadi yang comply tadi kan, atau summary section. Nah kesimpulannya gimana, apakah produk ini lolos atau tidak, apakah produk ini diterima atau tidak gitu. Jadi gampang sih, pertama kita baca hasil, kemudian lihat standarnya yang harus dipenuhi apa, kemudian interpretasinya apa, apakah dia masuk standar apa tidak. Kalau ada yang tidak masuk, berarti itu diperhatikan. Kemudian kalau tidak ada yang not compliant, berarti summary-nya biasanya tuh oke gitu, aman gitu ya, lolos gitu. Kalau misalnya ada yang non compliant, berarti nanti dia produknya tuh ada penyimpangan dan harus harus ditahan dulu, nggak boleh diloloskan gitu. Nah bagaimana sih kalian bisa dapetin Certificate of Analysis ini, aksesnya itu gimana gitu. Nah sama MSDS, dia supplier atau manufacturer itu bisa mengeluarkan COA. Jadi COA ini obtain the COA directly from the supplier atau manufacturer of the product. Jadi kalau kalian beli satu bahan kimia, itu biasanya bisa kita minta COA-nya, bisa didapatkan COA-nya dari suppliernya atau industri yang menghasilkan bahan baku. Kemudian online platforms, some supplier provide access to COA through online portals or customer accounts. Nah sekarang mungkin sudah banyak COA-nya yang online gitu. Kalau misalnya kita beli bahan baku itu jauh ke luar negeri, biasanya dia ngirimin COA-nya juga by email gitu, jadi dia bisa ngirim, atau dari website dari supplier itu kita punya akun yang nanti dikirimkan COA-nya lewat itu gitu. Kemudian requesting a copy. If the COA is not ready available, contact the supplier and request a copy. Nah ini biasanya kalau untuk supplier yang kecil-kecil, yang distributor kecil-kecil, itu kadang dia nggak ngasih COA-nya. Karena dia kan sudah mengemas ulang nih produk yang misalnya dia beli satu drum, dia akan kemas ulang ke botol-botol kecil gitu, ke pack yang lebih kecil. Nah itu biasanya tidak disertai dengan COA. Nah kita bisa minta lagi COA-nya, nanti dia akan berikan kopi COA asli yang dia beli bundelan besarnya gitu. Nah kemudian importance of retaining COA. Hampir sama, retaining itu mempertahankan ya, kayak menyimpan gitu. Jadi kayak documentation dari COA ini itu dijaga, disimpan gitu di tempat khusus. Tujuannya apa, pentingnya apa? Pertama untuk record keeping ya, jadi untuk menjaga record itu kayak rekam dari COA itu, maintaining a copy of the COA for future reference and documentation. Ya disimpan COA itu penting. Kalau MSDS mungkin
tidak disimpan ya, biasanya kalau sudah selesai digunakan ya udah gitu. Kalau COE dia bisa disimpan sampai 2 tahun, sampai kalau perlu sampai 5 tahun gitu. Dia emang harus disimpan gitu. Ketika nanti ada masalah kayak tadi produk yang di recall, nah itu COE-nya masih bisa ditelusuri. Lihat apakah di COE-nya ada masalah apa tidak gitu. Next ada product comparison. Nah, use COE to compare different products or supplier based on their quality. Nah, dari COE kan kita tahu tadi purity-nya gimana, kemudian quality-nya gimana, kemudian composition-nya gimana. Nah, dari misalnya kita mau nih ganti deh bahan bakunya dari supplier yang lain. Nah, itu kita boleh minta sampel beserta COE-nya. Jadi kalau kita mau beberapa supplier kita bandingkan, nanti minta sampel kemudian minta COE-nya, dari COE-nya itu kita baca. Nah, yang mana nih yang purity-nya paling masuk kriteria kita, kemudian yang kualitasnya paling masuk kriteria kita itu yang mana itu. Jadi penting itu ada COE-nya gitu. Next, result validation. Validate research is solved by referencing the COEs of the material used. Nah, tadi disampaikan bahwa COE juga digunakan dalam penelitian yang nanti akan dilampirkan ketika menggunakan suatu bahan. Jadi orang-orang tahu bahwa emang senyawa dengan kualitas yang ada di COE itu memiliki hasil uji yang seperti apa gitu, dan memang valid ujinya berarti itu. Kalau tidak ada COE-nya ya orang ragu nih, jangan-jangan bahannya rusak, jangan-jangan bahannya sudah tidak memenuhi standar, memang makanya hasil ujinya seperti ini gitu. Jadi itu penting untuk memvalidasi hasil penelitian, karena nanti penelitian kan akan dipublish gitu kan. Kalau sudah dipublish orang kan uji ulang kan, coba metode yang sudah dipublish itu. Kalau misalnya orangnya nggak mendapatkan hasil yang sama dengan yang dipublish, berarti ada yang salah gitu kan. Jadi penting banget ada COE ini. Oke, I think that's all. Kita akan cek nih gimana cara make COE, gimana sih cara dapetin COE. Mungkin yang ada di internet atau online tuh contoh aja gitu ya. Karena biasanya COE ini dokumennya itu dokumen yang tertutup ya kayaknya. Tidak semua orang punya akses terhadap COE ini gitu. Oke, kita coba latihan. Oke, jadi ini contoh dari COE. Kalian nanti Google aja, bisa di Safari juga. Nah, bentuknya gini ya. Tuh, ada tulisannya Certificate of Analysis. Ini salah satu berarti yang mengeluarkannya dari sini, purebook.com. Nah, ini tadi isinya apa aja, kontennya apa aja. Pertama ada product name. Di sini nicotinamide atau dalam kurung niacinamide berarti ini namanya. Kemudian country of origin, di sini China. Kemudian batch number. Nah, tadi wajib ada ya batch number, jadi ketahuan dia produksi, kode produksinya seperti apa. Kemudian ada manufacture date, tanggal produksi. Kemudian test date nih, tanggal ujinya. Nah, ada kemudian date, tanggal ujinya ada. Nah, oke. Ini dulu di sini dia niacinamide. Kita cek ke bawah dulu. Oke, dia tidak sebutkan bahwa niacinamide-nya grade-nya apa. Oke, yang penting dia bahannya niacinamide aja dulu gitu ya. Oke. Di sini disebutkan bahwa test results obtained by PureBulk. Jadi bahannya yang murni katanya, PureBulk. Oh sorry, PureBulk ini nama perusahaannya. Jadi tes yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bikin gitu. Atau suppliernya mungkin ini ya. Disebutkan bahwa si serbuknya niacinamide ini isinya apa aja. Pertama, vitamin B3 menggunakan HPLC. HPLC ini nama alatnya.
Specification-nya harusnya ada di 98,5% sampai 101,5%. Nah, hasil result ini adalah tes untuk kadar ya. Jadi ini kadar, tes kadar dari vitamin B3-nya adalah 99,04% gitu. Apakah dia masuk specification? Ya, berarti dia masuk ke dalam specification. Berarti dia comply ya, memenuhi. Kemudian dari serbuk itu dia uji aerobic plate count, berarti dia nguji bakteri gitu. Ada spesifikasinya di sini sebutkan bahwa kurang dari 1000 CFU per gram. Nah, di sini menyebutkan bahwa tidak terdeteksi, berarti dia bebas dari bakteri. Kemudian yeast and mold ini jamur, spesifikasinya juga disebutkan hasilnya ini tidak terdeteksi, berarti aman juga. Kemudian dari coliform sama, tidak terdeteksi. Kemudian dari E. coli harusnya spesifikasinya negatif, jadi uji E. coli itu bisa positif bisa negatif. Nah kalau hasilnya absen berarti tidak ada, berarti negatif itu aman. Kemudian salmonella harusnya juga negatif, ujinya absen, berarti tidak ada salmonella yang muncul. Kemudian ada Staphylococcus aureus, hasilnya harusnya negatif, sama juga absen, tidak ada. Pseudo aeruginosa juga tidak ada. Kemudian conclusion, nah ini sebutkan nih summary-nya gimana dari Niacinamide yang diproduksi oleh Pierbook nih, bisa diproduksi atau distributornya. This product conform to USP standard. Nah, produk ini confirms sesuai terhadap standar USP. Apa USP? US Pharmacopoeia. Jadi United States Pharmacopoeia. Ini farmakopenya orang Amerika. Jadi specification yang ada di sini berarti dia tertera di Pharmacopoeia Amerika, itu disebut dengan USP. Kalau kita berarti ya Pharmacopoeia Indonesia gitu. Apakah Pharmacopoeia Indonesia berbeda dengan Pharmacopoeia Amerika? Maybe, mungkin saya nggak ngecek lagi nih farmakope terbaru. Tapi biasanya Indonesia itu dia mengadaptasi dari luar negeri untuk membuat farmakope gitu. Jadi mungkin perbedaannya tidak ada gitu ya, karena standar farmakope harusnya di seluruh dunia sama. Enggak ding. Kalau versi terbaru mungkin setiap negara punya perbedaannya gitu. Tapi dia pakainya USP. Kalau Indonesia pakai USP atau pakai yang Indonesia, ya terserah. Perusahaannya mau pakai standar Amerika atau pakai standar Indonesia gitu. Oke. Next kita lihat ada apa lagi di sini. Nah, di sini ada items yang diuji selain yang di atas tadi. Ada specification-nya juga ada result-nya. Di sini secara karakteristik, dia uji secara kualitatif. Apakah bentuknya sesuai specification? Di sini disebutkan bahwa dia harusnya white crystalline powder, jadi serbuk kristal putih gitu. Hasilnya gimana? Confirm ya, berarti sesuai gitu. Kemudian identification positif. Identification apa? Uji identifikasi ya. Biasa kalau Niacinamide itu pakai apa tuh uji identifikasinya? Mungkin bisa pakai HPLC mungkin ya. Kalau di HPLC-nya menunjukkan bahwa memang senyawa itu adalah Niacinamide, berarti dia positif. Confirm, tidak sesuai nih, memang itu adalah Niacinamide. Kemudian melting range, titik lelehnya sekitar 128 sampai 131. Apakah bisa diuji? Titik lelehnya ya bisa, memang ada alatnya untuk menguji itu. Hasilnya menunjukkan 129 sampai 130. Kok hasilnya ada range juga? Berarti dia melakukan uji lebih dari 1 kali. Berarti ada pengujian beberapa kali, misalnya 3 sampai 5 kali pengujian. Datanya menunjukkan bahwa 129 sampai 130 gitu. Jadi tidak ada rata-rata. Jadi dia sampaikan bahwa hasil terendah yang diuji adalah sekian, tertingginya adalah sekian gitu. Oke. Loss on drying.
loss on drying, jadi sisa-sisa pengeringan. Syaratnya ini juga dari farmakope ya, kurang dari 0,5%, oke, masih masuk. Residue on ignition, oke. Nah ini kalau dia hasilnya dalam bentuk angka, berarti dia dari menggunakan alat yang mengeluarkan angka juga. Jadi hasil ujinya dari alat tersebut adalah angka. Kalau dia tadi absen, nah ini kayak yang uji bakteri ini kan dia tulisnya absen. Kenapa? Karena kan uji bakteri itu yang pakai cakram dis itu kan, kelihatan ada bakteri kan tidak dihitung oleh alat, tapi lebih ke ada atau tidak koloni-koloni bakteri atau jamurnya gitu. Itu makanya disebutkan di sini ada absen atau present. Absen berarti tidak ada sama sekali gitu. Kemudian ada residu, sisa juga sama. Nah, total heavy metal, jadi bahkan sampai ke logam berat yang ada dalam serbuknya itu juga dihitung gitu. Karena memang di standarnya ada gitu. Di standar itu campuran bukan campuran sih namanya, pengotornya itu ada, salah satunya adalah bahan logam gitu dari serbuk tadi. Tapi syaratnya sangat kecil, kurang dari 1 ppm. Maka nanti dia harus diuji, dan jika ada dia tetap di bawah 1 ppm gitu. Nah ini kalau dia sama memenuhi standar, biasanya dia sebutkan sini comply atau conform. Kalau conform sih biasanya terlihat secara kualitatif gitu. Sampai ke conclusion. Nah, conclusionnya, this product conform to enterprise standard. Jadi dia lakukan 2 kali uji dari hasil uji dari industrinya memenuhi USP, kemudian uji dari si industri yang menggunakan bahan QA, misalnya tadi menguji lagi nih bahan yang dapatkan dari si book ini. Nah dia dapat hasil bahwa produk ini conform to standarnya si perusahaan, enterprise standar. Jadi perusahaan yang make adalah si enterprise, perusahaan yang ngirim bahan baku tadi yang bolt.com tadi gitu. Aman ya berarti standarnya. Kemudian sterilization method non-irritated, non-ETO. Terus GMO statement non-GMO, storage condition keep in sealer container under 25 degrees Celsius, keep away from strong light, heat, and moisture. Oke, ini salah satu deskripsi yang harus disampaikan. Kemudian ini, this document was produced electronically and is valid without signature. Nah, dokumen ini ya dia dapatnya secara elektronik, berarti mungkin bisa pakai website atau by email gitu, tanpa signature katanya. Without signature berarti dia nggak pakai signature. Kemungkinan karena dia online, punya akun sendiri, jadi nggak perlu signature gitu. Tapi kalau di perusahaan yang nguji sendiri itu pasti ada signature sama capnya gitu. Atau zaman sekarang mungkin sudah yang barcode ya, tanda tangan yang barcode itu masih bisa. Tuh, oke. Bisa jadi juga yang melakukan COE di sini bukanlah si perusahaan yang yang memproduksi obat, tapi dia pakai pihak ketiga gitu. Dia pakai perusahaan lain yang laboratorium, misalnya perusahaan lain yang punya jasa pengujian bahan untuk menguji bahannya, sampel bahannya gitu. Nah makanya dia nggak pakai tanda tangan mungkin di sini. Pakai pihak ketiga untuk kalau spesifikasinya ini mungkin bisa dari perusahaannya, kemudian hasil ini didapat oleh perusahaan lain pihak ketiga yang melakukan uji gitu. Jadi dia tidak perlu tanda tangan. Oke, ini bisa ya baca ini ya. Ini juga sama seperti di farmakope, banyak istilah-istilah kimia di sini, kemudian istilah-istilah cara baca sih di sini, karena dia langsung result ya di sini, tidak ada
apa namanya tuh, interpretasinya tidak ada di sini. Jadi kita harus benar-benar interpretasi sendiri gitu. Kalau bentuk yang lain mungkin ada di sebelah result ini, eh, interpretasinya atau apa, kesimpulannya apa gitu, apakah dia komplit atau tidak gitu, apakah dia ada kekurangan, penyimpangan atau tidak gitu. Oke, saya rasa ini cukup ya, simple, cuma satu halaman, gak kayak MSDS yang berhalaman-halaman. Ini gak perlu dibaca. Kalau ini mungkin lebih pentingnya itu adalah memahami gitu. Oke, saya rasa cukup. Thank you, see you on the next class.